Kita boleh ke Prof. Gayus. Di satu sisi pihak keluarga meminta hukuman yang seberat-beratnya, Ya. tapi di Indonesia kita punya sistem peradilan anak, ada pembinaan, mereka dibawa ke panti sosial untuk direhabilitasi. Prof. Gayus. Terima kasih. Dan mungkin saya adalah narasumber yang berbeda dengan yang pakar-pakar sisi lain. Tapi saya akan mencoba untuk memberi pandangan baru ya, bahwa judul kita malam hari ini adalah mengapa anak-anak semakin sadis. Di Sukabumi seorang anak membunuh ibu kandungnya. Ini kesadisan yang konteks yang lain, tapi ini yang disebut di topik ini sadis. Di Surabaya juga sama, bahwa anak di bawah umur membunuh ibu kandungnya hanya tidak yang satu hanya karena diomelin, dimarahin, yang lain karena minta HP tidak dibelikan, tidak dipenuhi. Nah, ini masalah yang tidak bisa bagi saya hukum itu akan tampil untuk menyelesaikan. Karena apa? Konsep hukum itu kan willen and waiting. Bahwa orang itu memiliki keinginan dan tahu resikonya. Hukum yang apa menanti kejahatan dia lakukan. Itu konsep hukum untuk memastikan orang ini patut diapakan kalau dia salah. Dihukum. Dan ini tidak ada di anak-anak. Dia belum mencapai satu tanggung jawab hukum atau disebut dia belum punya kesadaran hukum. Terhadap sosok ini apa obatnya ke depan nanti kita untuk memperbaiki. Kita semua ingin menghukum seberat-beratnya karena perbuatan sadis tadi. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, apakah kita sebagai masyarakat tidak ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini? Kita terkait. Kalau ada kejahatan yang makin tinggi, bukan berarti kejahatan itu timbul karena sesuatu yang tidak terkait orang banyak. Masyarakat itu ikut bertanggung jawab, negara ikut bertanggung jawab. Kalau saya boleh memilih satu saja, ya mungkin tidak tepat. Saya mengatakan kemiskinan. Yang salah dari sebuah kejadian ini bukan perbuatan sadisnya, ada yang kemiskinan, pengangguran. Sehingga banyak orang kecewa, marah sama keadaan. Dan solusinya ya tidak saling bisa mengontrol. Orang tua tidak aware kepada anaknya bagaimana masa ini terhadap alat-alat yang digunakan tadi. Tetapi begini, bagi saya tragedi ini adalah satu tragedi nasional. Ke depan tadi disebutkan akan mengkhawatirkan, iya ini akan mengancam kerusakan, akan mengancam peradaban. Jadi bagi saya negara harus bertanggung jawab untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Anak ini tadi saya katakan dia belum ada knowingly, dia belum ada satu pengetahuan mengenai apa keinginan itu kalau dilakukan ya. Ada orang biasanya punya keinginan dan punya tindakan ya. Adanya satu will dan ada satu kemauan dan satu action yang dilakukan. Itu keseimbangannya untuk orang yang tahu. Jadi bagi saya kalau menghukum orang itu karena dia harus tahu, dia mesti sadar bahwa itu salah, baru bisa dihukum. Kalau orang tidak punya ingatan, orang yang kurang ingatan kan tidak bisa dihukum juga. Tapi bagaimana dengan efek jera itu tadi, Prof? Ya oleh karena itu efek jera menjadi tidak bisa diterapkan dengan tepat ya. Karena kejeraan seperti apa dia tidak paham. Dia tidak mengerti itu. Bahwa dia itu berbuat yang nanti ada ancaman hukuman yang sangat mengkhawatirkan. Negara mempunyai kebijakan baik melalui undang-undang bahwa anak-anak di bawah umur 12 sampai 18 itu dihukum setengah dari ancaman hukuman orang dewasa. Itu sepertinya solusi untuk diberi kesempatan orang ini diberi pelajaran, bukan penjaraan. Dia nggak tahu penjaraan itu, anak-anak muda itu. Nah tadi saya katakan itu. Bagaimana ada beberapa tempat lebih dari 4 yang saya ikuti. Membunuh ibu kandungnya, membunuh ayahnya. Ini kan suatu hal yang tidak rasional bagi orang normal. Ini sudah abnormal. Tetapi ini terjadi. Nah oleh karena itu bagi saya ya negara bertanggung jawab atas keadaan perekonomian, pengangguran, kemiskinan. Saya yakin kalau peristiwa terjadi di kalangan orang kaya tidak terjadi. Jarang terjadi hal seperti ini di lingkungan ekonomi yang sudah baik. Ini semua di negara yang ekonominya rendah.
yang tidak kuat ekonominya, terjadi kejahatan seperti ini yang tidak normal. Kalau biasanya orang itu melakukan kejahatan itu ada motif. Dia membunuh untuk mengambil barang dari korbannya, biasanya. Ini tidak ditemukan, barang apa yang dia ambil. Tidak ada satupun ada manfaat yang kita logis untuk kita bisa memahami. Ini tidak logis. Ya sekedar melakukan seksual, itu kan sebenarnya tidak terjadi itu kalau dia berkecukupan untuk secara ekonomi ya, secara sosial. Jadi bagi saya memang ini tidak mudah. Tadi cuatan tadi sangat baik untuk dikaji. Kalau kita bicara handphone menjadi persoalan itu baru satu bagian yang merusak. Tapi lebih banyak lagi itu banyak. Nah, dia mungkin tidak dicukupi dan ada sakit hati, ada dendam, ada kekecewaan si anak ini. Nah itu semua perlu dipelajari dengan baik. Tapi kalau semata ekonomi sepertinya menjadi bias juga ya Prof Gayus. Karena mereka punya HP, jelas ada HP, ada kuota. Mereka mengeluarkan uang secara rutin agar bisa mengkonsumsi itu melalui internet mungkin Prof Gayus. Jadi kalau dia mempunyai kesempatan lain yang lebih baik tentu dia tidak akan lari ke HP. Kalau dia ada kesempatan yang lain. Ada anak yang ingin punya kendaraan motor, tentu berbahaya. Tapi juga tentu ada keinginan yang terpenuhi. Jadi bagi saya juga ada sektor kekecewaan dalam hidup anak ini. Ada kekecewaan, ada kekurangan sesuatu yang tidak dipenuhi, yang tidak tercapai. Tadi itu hanya ingin beli HP saja atau ingin beli sepeda membunuh orang tuanya, ibu kandungnya. Jadi ini semua bentuknya bukan karena perbuatan ini timbul karena dia bersalah dan harus dihukum. Tapi ada kekecewaan yang tidak ditutupin. Ada satu lubang yang tidak bisa diatasi. Mas Reza, tapi yang menarik tadi disampaikan adalah sistem peradilan anak kita mengatur hukuman bagi mereka setengah dari hukuman orang dewasa. Bagaimana kemudian ini bisa dianggap tidak dijadikan alibi oleh anak-anak yang memiliki tingkah laku dan juga perilaku yang bejat ini untuk bisa beralasan di balik usia anak gitu Mas? Ini saya memakai gaya bahasa sarkastis ya. Begini. Di awal tadi saya menyimak ekspektasi keluarga korban yang berharap sekali bahwa para pelaku, anak-anak itu dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya saya tafsirkan bagaimana kemudian negara menjatuhkan hukuman yang memunculkan rasa sakit terhadap pelaku. Kalau kita simak komentar-komentar warga net terkait pemberitaan ini juga kurang lebih sama. Segendang sepenarian bagaimana pelaku dibikin sakit, dibikin menderita, sebagaimana penderitaan yang juga sudah mereka akibatkan terhadap korban. Tapi sekarang saya sarkastis. Kalau saya jadi penasihat hukum anak-anak pelaku itu, saya berterima kasih atas narasi yang disampaikan oleh Bu Eli. Saya berterima kasih atas simpati yang diberikan oleh Pak Gayus. Kenapa? Karena narasi-narasi yang mereka sampaikan justru memberikan dasar bagi kita untuk berpikir jangan jatuhkan hukuman berat terhadap anak-anak pelaku. Contoh, dari sudut pandang psikologi klinis dan psikologi perkembangan tadi Bu Eli sudah sangat dramatis meyakinkan kita betapa anak-anak ini mengalami kerusakan otak, korban pengasuhan yang keliru, dan seterusnya dan seterusnya. Tambahan lagi narasi dari Pak Gayus, ini keluarga korban kemiskinan, pengangguran, ada sakit hati. Sudah serta merta anak-anak yang awalnya kita sebut sebagai pelaku itu, berkat narasi yang mereka sampaikan berdua, bergeser seketika ke posisi sebagai korban. Anda narasi yang lain? Sebagai korban. Nah konsekuen, kalau kita mau konsekuen, bahwa sekarang kita memandang anak-anak itu tidak lagi sebagai pelaku, melainkan sebagai korban yang sudah sedemikian rusak otaknya, maka konsekuen kita tidak menjatuhkan hukuman berat terhadap mereka. Justru kita kirim mereka ke balai-balai pengobatan. Justru kita kirim mereka ke orang tua mereka, ke tempat-tempat pendidikan pengasuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau konsekuen seperti itu? Betulkah anak-anak yang sudah melakukan kekejian ini akan kemudian kita berikan hati? Tak kita memberikan rasa keadilan manusiawi bagi keluarga korban. Nah barangkali akal sehat mengatakan ya itulah langkah penanganan yang tepat. Tapi kalau secara subjektif kita coba selami perasaan keluarga korban dan juga kegelisahan warganet, barangkali kita akan menolak gagasan semacam itu. Karena sekali lagi tampaknya kekejaman yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu hanya setimpal ketika kepada mereka kita jatuhkan hukuman yang sama kejamnya. Jadi konsekuensi setimpal versi Mas Reza itu yang seperti apa Mas? Ini dia konsekuensi sejak awal untuk saya mereka. katakan kompleksitas kita. Konflik batin saya ketika berbicara tentang kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dan terus berulang. Sehingga mereka seolah-olah anak-anak ini terlindung oleh dua hal. Satu, terlindungi oleh undang-undang
sistem peradilan pidana anak yang memang sejak huruf pertama sudah memberikan sentuhan yang sangat humanis terhadap anak-anak pelaku pidana. Dan yang kedua, anak-anak itu terlindung oleh berbagai macam narasi atau sebutan-sebutan klinis sebagaimana disampaikan oleh Bu Eli Risman. Klinis dan undang-undang memberikan tameng kepada anak-anak itu. Wajar kalau kemudian tidak muncul efek jera. Anak-anak itu mungkin saja mengulangi perbuatannya, anak-anak lain akan meniru perbuatan jahat serupa. Karena sekali lagi seolah-olah terlindungi oleh undang-undang SPPA dan terlindungi oleh berbagai macam sebutan klinis yang disematkan oleh para kolega psikologi klinis kepada anak-anak itu. Menafsirkan hukuman berat setimpal untuk anak-anak ini seperti apa? Sesaat lagi Ibu dan Bapak ditanggapi, kita nanti minta tanggapan juga respon dari pihak keluarga. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.